Halo guys, welcome back to Nur Hakim. Dan hari ini saya akan kembali mereview sebuah barang, yaitu adalah STB atau set-top box dari Matrix, yaitu adalah Matrix Apple HD DVB T2. Sebelum itu, fungsi STB itu apa sih menurut kalian? Sebelumnya, fungsi dari STB bagi kalian yang tidak tahu adalah alat untuk mengonversi sinyal digital menjadi sebuah gambar dan suara yang dapat ditampilkan di TV analog biasa. Seperti yang kalian tahu, kebanyakan TV di Indonesia masih menggunakan sistem analog. Maka dari itu, agar kita mendapatkan sinyal digital, kita harus menggunakan yang namanya set-top box. Namun beberapa tahun terakhir ini sebenarnya sudah banyak ya TV-TV baru yang bermunculan yang sudah langsung menerima sinyal siaran digital tanpa perlu menggunakan set-top box. Seperti halnya TV saya yang satu ini. Tapi jika TV kalian yang walaupun sudah TV LED tapi belum bisa menangkap siaran digital, kalian bisa menangkap siaran digital melalui set-top box ini. Bahkan jika TV kalian masih menggunakan TV tabung, kalian tetap bisa menonton siaran digital menggunakan set-top box ini ya. Di dalam kotaknya terdapat buku manual, garansi, kabel RCA, remote, lalu set-top box-nya itu sendiri. Namun yang saya beli yaitu paket STB HDMI plus dongle yang sudah dapat kabel HDMI untuk kalian colokkan ke TV LED dan juga dongle Matrix ini untuk penggunaan internet di STB-nya. Untuk link pembeliannya akan saya taruh di deskripsi di bawah ya jika kalian tertarik dengan STB ini. Sebelumnya saya kira STB ini ukurannya bakal sebesar DVD player atau Blu-ray player ya. Tapi setelah saya beli, ternyata ukurannya nggak sebesar yang saya kira ya. Jadi misalkan kalian ingin menggunakan STB ini di kamar yang lain atau di ruangan yang lain, kalian dapat dengan mudah membawa STB ini ya. Atau bawa kemana-mana pun juga gampang membawa STB ini. Karena ukurannya cukup ringkas. Di bagian depan terdapat control button untuk mengatur STB-nya jika sedang tidak menggunakan remote. Lalu terdapat port USB untuk disambungkan ke flash disk atau hard disk eksternal jika kalian ingin menonton file film yang ada di dalam flash disk atau hard disknya. Di bagian belakang juga terdapat berbagai macam port, yaitu port antena in untuk menyambungkan STB ke antena, loop out untuk penggunaan multi TV atau dua TV di satu STB yang sama, USB 2.0, HDMI, dan port RCA untuk kalian sambungkan ke TV tabung. Oke, pertama-tama untuk menggunakan STB ini, tentu saja kalian colok kabel power dan juga antena in-nya. Dikarenakan TV yang saya pakai adalah TV LED, maka kabel yang saya pakai adalah HDMI. Kalau misalkan kalian masih memakai TV tabung, kalian tentu saja memakai kabel RCA ya, yang berwarna merah, kuning, dan juga putih. Ketika dinyalakan, tampilan gambarnya akan seperti ini. Jika baru pertama kali pemakaian STB, pastinya STB ini belum menangkap sinyal sama sekali. Dan akan muncul tampilan seperti ini. Setelah kalian sudah isi kode posnya, lalu kalian pilih auto scan atau pencarian otomatis. Maka secara otomatis STB-nya akan mencari siaran digital yang ditangkap oleh antena TV. Dan setelah menunggu selama kurang lebih 1 menit, di sini saya mendapatkan 40 siaran digital yang lumayan banyak. Namun tentu saja jumlah siaran yang ditangkap STB ini juga tergantung dari lokasi rumah kalian masing-masing. Kelebihan dari siaran digital tentu saja ada pada kualitas gambarnya. Gambar yang dihasilkan bakal lebih jernih, tidak ada semut atau noise sama sekali, dan juga resolusi yang didapat tentu saja high definition atau HD. Pada tampilan menu di STB ini, selain menu pencarian, tapi juga terdapat program untuk mengatur program siaran digital, USB untuk memutar file foto dan video yang ada di hard disk, YouTube, IPTV, app, Micast, Wi-Fi, upgrade, dan informasi. Jika kalian ingin menonton YouTube di STB ini, kalian wajib memiliki yang namanya dongle Wi-Fi agar dapat menerima sinyal Wi-Fi dari router rumah kalian.
Cara memasangnya adalah WiFi dongle-nya kalian bisa sambungkan ke port USB yang ada di depan maupun belakang. Namun jika kalian tidak mempunyai WiFi dongle, kalian juga dapat mengakses internet menggunakan smartphone kalian dengan tethering USB dari smartphone ke STB-nya. Selain menonton siaran digital, kalian juga bisa merekam siaran di STB ini. Caranya adalah pertama, kalian harus menyambungkan harddisk ke STB-nya. Setelah itu, kalian tinggal klik tombol record yang ada di remote-nya. Setelah selesai, kalian bisa klik tombol stop untuk mengakhiri proses merekam siaran. Untuk melihat hasil rekaman, kalian tinggal ke menu USB dan ke menu PVR. Untuk tampilan UI pada YouTube, menurut saya kurang bagus ya. Tidak adanya pilihan untuk mencari channel, hanya ada tampilan untuk video-videonya saja. Saya pribadi sih menyarankan saat mengakses YouTube di STB ini, lebih baik menggunakan aplikasi MiCast di smartphone kalian, yang nantinya smartphone kalian akan bisa terhubung ke set-top box-nya, dengan catatan sama-sama tersambung ke internet yang sama. Dengan aplikasi MiCast, selain kalian bisa menonton YouTube, video.com, dan layanan video lainnya, kalian juga dapat mirroring HP kalian ke STB-nya. Walaupun di sini respon dari STB-nya sendiri kurang maksimal ya, sehingga saya tidak menyarankan screen mirroring ke STB ini. Selain itu, kalian juga dapat memutar foto maupun video yang terdapat di HP kalian. Lalu terdapat juga IPTV atau siaran televisi menggunakan internet yang bisa kalian akses menggunakan WiFi dongle. Oke, bagaimana penilaian saya tentang STB ini? Menurut saya fitur-fitur yang ada di STB ini sudah cukup melimpah ya, walaupun tetap saja ada berbagai kekurangan seperti halnya UI-nya yang kurang modern, layanan video di MiCast yang kurang banyak yaitu tidak adanya Netflix, Disney Plus dan lain-lain, dan juga fitur seperti screen mirroring yang kurang responsif. Tapi walaupun memiliki kekurangan seperti yang saya sebutkan, STB ini tetap memiliki fitur yang melimpah dan memiliki performa yang cukup bagus untuk menjalankan siaran digital di STB ini. Bahkan ketika saya mengganti channel, dia bakal responsif mengganti channel ya. Kadang beberapa yang walaupun kita ganti klik, dia bakal ada kayak semacam loading ya atau buffering. Tapi kalau ini, kalau saya bilang sih saat mengganti channel lumayan responsif juga ya. Jadi untuk penggunaan siaran digital, untuk menonton siaran digital, menurut saya performanya cukup bagus. Oke, that's it. Itu saja review STB Apple HD DVB-T2 dari saya. Jika ada pertanyaan, kalian bisa isi kolom komen di bawah. Jika kalian tertarik dengan STB ini, sudah saya taruh ya linknya di deskripsi di bawah. Dan kalau kalian ingin mendapatkan voucher 11.11, kalian bisa klik link yang ada di deskripsi. Kalian pilih copy kodenya, dan kalian klik beli sekarang. Oke, semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mencari STB. See you in the next video. Bye-bye.